Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rehan dengan NIM Han0512114041 akan mempresentasikan senior statistika satu saya dengan judul penerapan regresi logistik biner menggunakan penalti lasso dengan estimator splinter petit studi kasus data status gizi balita di Kabupaten Goa tahun 2023 dengan pembimbing utama Dr. Anna Islamiati SSI MSI. Terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan, dimulai dengan latar belakang. Regresi logistik merupakan metode yang digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel dependen kualitatif dengan variabel independen yang bersifat kontinu maupun kategorik. Berdasarkan variabel dependennya, regresi logistik dibagi menjadi tiga. Pertama, untuk variabel dependen yang lebih dari dua kategori terurut disebut logistik ordinal. Kemudian untuk variabel dependen yang lebih dari dua kategori tidak terurut disebut logistik multinomial. Untuk variabel dependen yang memiliki hanya dua kategori disebut regresi logistik biner. Regresi logistik biner merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen biner dengan beberapa variabel independen. Metode ini efektif dalam memprediksi probabilitas kejadian dengan berdasar variabel prediktor kuantitatif maupun kualitatif. Meskipun demikian, metode ini terbatas dalam memenuhi asumsi hubungan parametrik antar variabel independen dan dependen. Hal ini menjadi masalah ketika pola data tidak mengikuti bentuk parametrik sehingga model sering mendapatkan hasil yang kurang akurat dan bias dalam estimasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regresi non-parametrik. Pendekatan non-parametrik digunakan ketika pola hubungan antar variabel tidak diketahui sehingga kurva regresi diasumsikan bersifat mulus. Metode ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi karena memungkinkan data untuk menentukan sendiri bentuk estimasi kurva regresinya tanpa pengaruh subjektivitas dari peneliti. Adapun estimator yang paling sering diterapkan dalam pendekatan regresi non-parametrik adalah estimator Splint-Kettit. Menurut Nur Fadilah pada tahun 2016, dengan menggunakan Splint-Kettit, analisis dapat menangkap variasi kompleks dan dinamis dalam hubungan antar variabel independen dan dependen, serta dapat meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi mean square error secara signifikan. Kemudian penelitian oleh Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2023 menggunakan regresi logistik ordinal Splint-Kettit pada data status gizi balita di Kabupaten Goa mencapai akurasi 92,25%. Namun, metode ini memiliki tantangan terkait multikolinialitas. Multikolinialitas adalah kondisi ketika dua atau lebih variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat, sehingga sulit dalam memperkirakan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Ketika multikolinialitas tidak ditangani, hal ini dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Salah satu metode yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah Least Absolute Shrinkage and Selection Operator atau LASSO. LASSO mampu menyusutkan koefisien variabel yang berkorelasi tinggi menjadi nol, sehingga memungkinkan pemilihan variabel yang lebih baik dan meningkatkan stabilitas model. Penelitian oleh Padilla dan Herianto pada tahun 2024 menggunakan regresi logistik biner dan lasso pada data indeks pembangunan manusia di Jawa Barat. Hasil yang diperoleh, nilai lambda optimal berada pada 0,0167 dari hasil validasi silang. Adapun Robani dan kawan-kawan pada tahun 2019 menemukan bahwa lasso meningkatkan stabilitas model. Kemudian penelitian oleh David pada tahun 2010 menunjukkan bahwa lasso memiliki nilai mean square error prediction lebih baik dalam menangani multi-call dibanding PLS dan OLS. Gizi adalah makanan penting untuk perkembangan, pertumbuhan, dan kesehatan tubuh. Status gizi yang baik sangat penting untuk kesehatan optimal, sementara kekurangan gizi dapat menyebabkan masalah perkembangan, energi rendah, penurunan kekebalan, dan gangguan fungsi otak, terutama pada balita usia 0-59 bulan. Pada tahun 2022, tingkat stunting di Kabupaten Goa mencapai 33%, namun berhasil turun menjadi 21,1% pada tahun 2023, menjadikannya daerah dengan penurunan stunting tertinggi kedua di Sulawesi Selatan setelah Luwu Utara. Adapun beberapa penelitian terdahulu, yang pertama Islamiati dan kawan-kawan pada tahun 2023 menggunakan regresi logistik binary spline pada status gizi balita dengan akurasi 87,5%. Kemudian Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2023 menggunakan regresi logistik ordinal spline pada status gizi balita dengan akurasi 92,25%. Dan Fadil dan Henriato pada tahun 2024 menggunakan logistik binar lasso dan aksi binar dan lasso data IPM Jawa Barat dengan lambda optimal sebesar 0,0167. Oleh karena itu, dilakukan kombinasi regresi logistik biner menggunakan penalti lasso dengan estimator Splinter Kettit. Diharapkan dapat mempengaruhi status gizi balita yang diperlukan untuk menekan angka stunting di tahun-tahun berikutnya.
Kombinasi metode ini diharapkan juga memberikan wawasan mendalam tentang faktor yang mempengaruhi status gizi balita dan mendukung intervensi gizi yang lebih tepat sasaran. Adapun batasan penelitian ini, yang pertama, permodelan Plantan Petit menggunakan orde 1 atau linear, kemudian penaksiran parameter menggunakan maximum likelihood estimation, dan untuk pemilihan titik not menggunakan metode general cross validation. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengestimasi parameter model regresi logistik biner menggunakan penalti lasso dengan estimator Plantan Petit, memodelkan hubungan antar status gizi balita dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Goa pada tahun 2023 dengan pendekatan regresi logistik biner lasso dengan estimator Plantan Petit. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, sebagai sumber pengetahuan mengenai tahapan estimasi parameter model regresi logistik biner estimator Plantan Petit dengan penalti lasso. Yang kedua, sebagai sumber pengetahuan dan informasi mengenai model status gizi balita yang dihasilkan melalui regresi logistik biner estimator Plantan Petit dengan penalti lasso. Adapun teori, yang pertama, regresi non-parametric Plantan Petit, estimasi fungsi regresi Plantan Petit, regresi logistik biner, multikolinearitas, list absolute shrinkage and selection operator, regresi logistik Plantan Petit, pemilihan titik not optimal, general cross validation, ketepatan klasifikasi model, dan status gizi balita. Adapun sumber data, yaitu data status gizi balita Kabupaten Goa tahun 2023. Data ini merupakan data sekunder yang terdiri dari 6 variabel, 1 variabel Y dan 5 variabel X. Dengan variabel Y merupakan status gizi balita, X1 berat badan lahir, X2 tinggi badan lahir, X3 usia, X4 berat badan, dan X5 tinggi badan. Adapun analisis data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, estimasi parameter, yang dimana mengestimasi parameter model regresi logistik biner estimator Plantan Petit dengan penalti lasso menggunakan MLE. Kemudian permodelan data dimulai dari analisis deskriptif, yaitu membuat deskripsi dari data agar mudah dieksplorasi. Kemudian pengecekan multikolinearitas menggunakan matriks korelasi ataupun nilai VIF. Kemudian dilakukan pembentukan model regresi logistik biner estimator Plantan Petit dengan penalti lasso. Kemudian pemilihan model terbaik dengan melihat nilai GCV minimum. Kemudian uji signifikansi parameter, interpretasi, dan melihat nilai akurasi, serta menarik kesimpulan. Adapun daftar pustaka dari penelitian saya ini sebagai berikut. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.